nggak seperti sekarang. Iya, nggak semurah sekarang. Nggak semurah sekarang. Ada yang minimum 10 juta atau Mm-mm. berapa. Dulu saya kayaknya start dengan 2 juta rupiah. Itu pun bareng-bareng lah. Karena betul-betul niatnya waktu itu untuk belajar aja. Sebetulnya kalau orang-orang di hari ini punya trading plan yang baik, nggak terjebak apa-apa sih. Kayak saya biasa-biasa aja dan happy-happy aja. Saya nggak terlalu keseret dengan kondisi Meskipun sekarang. ya tidak terhindarkan juga. Oh pasti semua orang kalau pagi kebakaran begini pasti ada minusnya. Ya ini adalah momen refleksi sebetulnya. Apakah ternyata metode trading ini cocok buat kamu atau tidak? Karena bisa jadi ada orang yang sebetulnya nature-nya bukan trader, adrenalinnya nggak kuat, mentalnya nggak kuat, tapi memaksakan diri. Ada pandangan bahwa menjadi trader itu besok langsung beli mobil balap misalnya. Saya yakin kedepannya IHSG pasti bisa 10.000 ke atas. By the time, entah kapan saya nggak tahu. Tapi kalau kita view-nya jangka panjang, waktu-waktu seperti sekarang inilah adalah ancang-ancang untuk beli tambahkan. Jangan pernah mencari kepastian di pasar modal. Karena seni dari pasar modal ini karena tidak pasti. Halo teman-teman IDX Channel, kembali lagi di podcast The Cuan. Dan kali ini masih bersama saya Fajar Royong. Dan tentunya akan ada satu narasumber yang akan kita gali ya hari ini. Tapi sebelum itu saya lagi-lagi mau ngingetin teman-teman ya, jangan lupa untuk ikuti podcast The Cuan hanya di IDX Channel. Dan sebelum kita gali lebih lanjut bahasan kita di hari ini, mungkin kita tahu ya hari-hari ini rasanya cukup berat gitu ya. Setelah kemarin di awal Januari ataupun akhir-akhir Januari kita diterpa isu MSCI begitu yang memang akhirnya refleksikanlah dalam pergerakan market. Sekarang ini ada konflik di Timur Tengah, perang yang memang masih terus berlanjut. Bahkan IHSG nih kayaknya dalam beberapa hari terakhir, ini kita tapping ya di tanggal tengah-tengah Maret ya teman-teman ya. Mungkin masih ngeliatin portonya, di tapping hari ini juga IHSG-nya ternyata di sesi pertama turunnya hampir 4%. Jadi lumayan nih, mungkin masih bisa dilihat-lihat lagi strateginya seperti apa. Nah, untuk melihat posisi kondisi market seperti ini sebetulnya apa sih yang bisa kita bidik, apa yang bisa kita lirik, apakah kemudian masih ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk membahas hal tersebut teman-teman, saya nggak sendiri. Hari ini sudah kedatangan Kevin Hendrawan yang juga founder Saham Rakyat. Terima kasih Mas Kevin sudah hadir di hari ini. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Thank you. Udah lama nih kayak kita nggak ketemu ya. Mungkin sudah cukup lama beberapa tahun lalu. Oke, sebelum kita gali lebih lanjut terkait posisi kita saat ini, crash dan lain-lain, cara ngadepinnya gimana, saya dan teman-teman justru pengen tahu dulu Mas Kev. Awalnya gimana nih bisa tertarik ke pasar modal terutama saham? Oh kalau awalnya saham itu saya dari 2008. 2008 dulu saya masih SMA. Ada semacam ekstrakurikuler di SMA saya. Dari situ saya melihat bahwa wah kayaknya ini orang-orang sukses itu karena investasi saham gitu. Ya jadi karena alasan yang sesimpel itu saya mendalami dan ya belajar terus lah sampai hari ini. Ekstrakurikuler terkait SMA apa tuh Mas? Ya semacam komunitas, teman-teman ngumpul-ngumpul mempelajari hal yang positif lah. Salah satunya adalah saham gitu. 2008 tuh kalau kita lihat lagi internetnya kayaknya juga masih belum terlalu Masih pakai buku saya. Oke, belajarnya benar-benar manual. Masih belajar buku dan ya saling memberi testimoni dan dulu dengan modal seadanya kita coba-coba lah. Waktu itu dulu satu lot masih 500. Masih 500 Kalau lembar ya? sekarang 500 lembar, sekarang 100. Oke, ini berarti udah ngalamin apa ya, generasi sebelumnya lah. Iya, tapi waktu itu awalnya gimana Mas? Langsung beli dulu atau belajarnya cukup lama dan akhirnya modalnya tuh berapa dulu? Oh, dulu modalnya bahkan bareng-bareng ya karena dulu kan nggak seperti sekarang. Iya, nggak semurah sekarang. Nggak semurah sekarang. Ada yang minimum 10 juta atau berapa. Dulu saya kayaknya start dengan 2 juta rupiah. Itu pun ya bareng-bareng lah. Karena betul-betul niatnya waktu itu untuk belajar aja. Oke, belajar. Jadi memang belum apa ya, belum ada tujuan lain selain belajar. Belum, karena ya kalau urusan uang kita lebih baik tahu dulu baru masuk gitu. Tapi butuh berapa lama tuh Mas untuk dari belajar sampai ada sense-nya mulai kebentuk bahwa oke, ini kayaknya siap nih untuk investasi secara mandiri? 2 tahun, setahun lah, 1,5-2 tahun kurang lebih itu. 1,5-2 tahun. Karena dulu proses belajar nggak secepat sekarang. Sekarang kan enak tinggal tanya ChatGPT kan, bisa langsung kelihatan jawabannya. Dulu kan tanya dulu, liatin orang investasi saham kayak apa, nontonin, jadi kayak orang nobar gitu lah. Baru akhirnya oke mulai paham. Oke, dan teman-teman juga yang tadinya ikut sekelompok akhirnya pada mandiri juga tuh berani? Mandiri. 2008 belajar, 2011 saya kompetisi trading. Oh, kompetisi trading. Dulu Telkom University yang buat secara online, aplikasinya nggak
canggih sekarang of course, tapi itu pengalaman yang buat saya waktu itu berharga ya, karena bisa dan pakai dana virtual. Jadi kan lebih aman dan ngerti akhirnya oh kayak gini. Betul. Akhirnya sudah berani bahkan ikutan sampai virtual trading ya. Iya. Ingat nggak Mas, sahamnya apa tuh dulu? Awal sekali dari belajar sampai benar-benar jadi investor mandiri itu. Seperti semua orang lah ya, yang BBCA, BMRI seperti itu kan belajarnya kan ke arah situ. Unilever dulu masih hot gitu ya. Iya, masih hot. Tapi masih ada yang di hot nggak sampai sekarang? Masih punya lah posisi itu? Enggak. Sama sekali enggak. Oh enggak? Itu kan untuk belajar aja. Oh, oke. Tapi jadi waktu itu belum berstrategi yang macam-macam tuh Mas? Oh, belum. Oke. Ini menarik banget. Mungkin teman-teman di luar sana juga banyak yang masih belajar ya Mas ya. Tapi memang sekarang kan toolsnya sudah lebih canggih ya, lebih sekarang sophisticated sangat mudah untuk mempelajari investasi karena ada banyak channel YouTube yang edukasi gratis. Kita bisa tanya ChatGPT, bisa lihat Instagram setiap hari, ada yang bantu analisa. Jadi untuk tahun-tahun sekarang ini belajar saham betul-betul mudah dan aksesnya untuk semua orang lah. Tapi kalau selain tadi ngelihat tokoh-tokoh atau mungkin yang kayak orang kaya sukses-sukses itu kayaknya kalau nggak investasi nggak akan sukses. Ada hal lain nggak sih yang benar-benar akhirnya membuat jadi triggernya Mas Kevin untuk masuk ke market? Nggak ada sih, hanya karena itu aja. Dari awal memang pikirannya udah riset ke sana, maka goalnya satu kan, kita cari duit lebih banyak untuk bisa diputar di market. Makanya kan saya bergelut, sempat jadi influencer, sempat nge-host juga, sempat macam-macam ya. Inti dari semua itu adalah mengumpulkan modal untuk dicemplungin ke pasar saham gitu kan. Oke. Supaya compounding rate-nya bisa semakin tinggi. Kayaknya nih kalau kita korek-korek portonya nih udah nggak kaleng-kaleng nih. Tapi mungkin nanti aja kita tanya ini karena tadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan preferensinya Mas Kevin. Oke, 2008, sekarang 2026. Berarti kalau kita ngelihat krisis sudah ngelewatin beberapa kali ya, 2008 sendiri ada crash, 2018, 2020-an COVID. Terus 2026 ya. Apakah ini market crash atau enggak? Saya tuh bukan orang yang suka prediksi soalnya. Jadi mengalir aja dengan situasi market. Oke, sebagai orang yang udah ngalamin kurang lebih 4 kali lah terhitung sampai sekarang ini, sebetulnya apa yang perlu diperhatiin sama teman-teman kalau gejolak-gejolak kayak gini Mas Kev? Semuanya repetitif ya, sama-sama aja sebetulnya, dan setiap kali krisis ada orang kaya baru, ada orang yang terjebak. Kebanyakan sekarang mungkin yang nonton podcast ini hari ini posisinya udah pada nyangkut. Karena tadinya sangat euforia, IHSG sampai 9.000, orang overconfidence, tiba-tiba dihajar, dan dengan waktu yang sangat singkat sekarang udah minus 17-18% IHSG. 7.500-an ya. Kalau ini memang crash berdasarkan history, biasanya itu sampai 55-60% dropnya. Jadi kalau di-compare sama hari ini baru 17%, ya belum selesai. Kalau seandainya kita percaya bahwa history repeat itself, maka perjalanannya masih jauh. Dan strateginya apa? Sulit untuk saya bilang strategi, karena biasanya yang nonton juga udah depresi sekarang. Jadi, yang paling, kalau ditanya ya, apa yang harus dilakukan, yang pertama menyadari dulu bahwa, oh iya dulu gue salah ya, ternyata gue serakah. Setelah itu baru kita bisa menyusun yang namanya investment plan atau trading plan. Sebetulnya kalau orang-orang di hari ini punya trading plan yang baik, nggak terjebak apa-apa sih. Kayak saya biasa-biasa aja dan happy-happy aja, saya nggak terlalu keseret dengan kondisi meskipun sekarang. Ya tidak terhindarkan juga. Oh pasti semua orang kalau lagi kebakaran begini pasti ada minusnya. Tapi ada orang yang minusnya 2%, ada yang minusnya 5%, ada yang minusnya 50%, ada yang bangkrut. Itu banyak terjadi. Apalagi yang pakai leverage, bermain di saham-saham konglomerasi misalnya yang volatile ya, mungkin hari ini udah nggak selamat. Tapi ya dari situ belajar, karena pelajaran terbaik adalah ketika masuk ke jurang gitu kan. Dan sekarang ini sudah mengalami dari mulai Februari kemarin ya, yang pengumuman MSCI sampai sekarang kan belum sembuh gitu. Dan kita nggak tahu ke depannya masih ada apa lagi. Wave pertama dari MSCI, kedua dari kondisi perang, ketiga MSCI ini belum memberi jawaban kan. Betul. Kita nggak tahu jawabannya apa loh. Kalau jawabannya ternyata tidak memuaskan, hajar sekali lagi kan, atau bisa kita nggak tahu gitu. Saya bukan yang menakut-nakuti. Ini kan kita bicara data. Sekarang MSCI ini belum memberikan statement kan, mau apa. Mereka baru nyentil pertama. Nyentil pertama udah longsor, bahkan belum jualan. Para pengikut daripada MSCI ini belum jualan, udah jatuh. Kita nggak tahu ke depannya apa. Oke. Tapi kalau ngelihat yang sekarang MSCI masih berlangsung, kemudian perang juga masih berlanjut, ini akan lama nggak sih Mas Kev?
kelihatannya lah. Saya orang yang nggak percaya prediksi market. Karena kalau kita lihat berita, banyak prediksi itu yang meleset. Kita jadi orang yang reaktif aja. Dan always kita lihat data yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa. Kalau kita lihat data misalnya, oh IHSG ketika crash bisa drop sampai 50-60%, oke, kita lihat seperti apa. Apakah ini crash? Kita nggak tahu. Apakah besok tiba-tiba sudah hijau lagi? Ya kita beli gitu kan. Reaktif aja terhadap market. Tapi setiap kita punya posisi, kita punya plan yang jelas. Oke, plan jelas, reaktif aja, lihat apa yang memungkinkan untuk kita ambil ya. Betul. Berarti kalau dua hal lah. Cut loss-nya tetap harus dilakuin atau justru kita lebih aktif ngeliatin yang sangat mungkin kita koleksi lagi? Tergantung penonton sekarang ini posisinya lagi cash atau posisinya sudah minus. Kalau posisinya banyak masuk di saham konglomerasi, banyak yang terjebak ARB, karena retail kita ini retail yang adrenalinnya tinggi. Ya kan? Nggak suka dengan investasi jangka panjang. Pengennya jadi day trader, mungkin keren gitu ya di Instagram bilang, oh gue trader gitu. Banyak yang modelnya seperti itu. Sekarang biasanya posisinya lagi minus, nggak mungkin nggak minus kecuali lupa password, posisi udah cash gitu ya biasanya. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, apa bilangnya ya? Kembalikan lagi lah ke mereka. Kembalikanlah ke mereka, dan ya ini adalah momen refleksi sebetulnya. Apakah ternyata metode trading ini cocok buat kamu atau tidak? Karena bisa jadi ada orang yang sebetulnya nature-nya bukan trader, adrenalinnya nggak kuat, mentalnya nggak kuat, tapi memaksakan diri karena mungkin pengaruh influence di luar pengen jadi trader seperti mereka. Yes, dan gitu ya. ada pandangan bahwa menjadi trader itu besok langsung beli mobil balap misalnya gitu, pengen kaya cepat. Nah itu sekarang harusnya udah terhantam realita bahwa ternyata pekerjaan sebagai seorang trader ini pekerjaan yang sangat sulit. Betul. That's why success rate-nya sangat rendah. Ya. Gitu. Oke. Karena memang apa yang kita lihat mungkin ini di luar sana, Mas Kevin, teman-teman yang memang apalagi lebih fokus ke trader, ya itu sudah hasilnya sekarang ya, kita nggak tahu berdarah-darahnya mereka kemarin. Oke, kalau lagi kondisi kayak gini Mas, ini aku sambungin lagi sama analisis milih saham lah, teknikal dan fundamental. Akhirnya kemampuan kita untuk analisis teknikal dan fundamental kepakai nggak sih di kondisi-kondisi semacam ini? Sangat kepakai. Dan kedua bentuk analisa itu bukan merupakan pilihan. Jadi kurang tepat kalau kita bilang, lu orangnya teknikal atau fundamental. Kalau di pasar saham kita lihat semua jenis indikator dan semua jenis analisa. Kita mau bilang teknikal pun harus ada fundamentalnya kan. Kita nggak mungkin masuk ke sebuah saham, oh teknikalnya bagus, tapi perusahaannya mau delisting bangkrut misalnya. Ya nggak bisa kan. Jadi itu sebuah sinergi, kesinambungan yang nggak bisa kita lewatkan gitu. Kalau analisa-analisa ini tentunya terpakai. Karena sebetulnya dari sebelum MSCI memberikan pengumuman, 1 minggu atau kurang lebih 10 hari sebelumnya itu asing sudah keluar terus dari Indonesia. Entah itu mereka mungkin tahu lebih dulu atau mereka emang kebetulan saja, saya kurang tahu. Tapi kalau kita punya sense di pasar modal, akhirnya kita bisa membuat analisa sederhana. Ini kayaknya mau ada sesuatu. Sesuatu apa kan kita tidak tahu. Bahkan di setiap market crash kita nggak tahu kan penyebabnya apa. Dulu dari tahun 2008 bahkan sebelumnya sampai sebelum COVID, orang merasa bahwa terjadinya market crash itu hanya karena faktor-faktor ekonomi. Ternyata 2020 faktor kesehatan atau faktor ada sebuah pandemi ini bisa menyebabkan market crash. Sekarang 2026 kita melihat bahwa faktornya ternyata salah satunya adalah faktor perang. Kalau MSCI itu kan longsor tapi Indonesia aja, yang lain sebetulnya baik-baik saja. Tapi kalau yang sekarang lumayan terdampak dan Indonesia kena hajar 2 kali, ya no one knows kan. Tiba-tiba datang dan di tengah orang yang sedang euforia. Makanya kita di market itu harus selalu menjadi orang yang refleksnya cepat, tahu kapan masuk, optimis, tapi juga punya sense of realistis. Strategi paling baik tuh sering-sering meditasi, Mas. Oke, ini jadi akhirnya kombinasi semuanya. Analisis semuanya, kemampuannya, sense-nya juga tahu, refleksnya gimana yang harus dilakuin. Jadi tepat ya keputusannya. Betul. Dan penting ini mumpung karena diundang podcast. Kalau berencana menjadi seorang trader saham, itu bukan pekerjaan yang bisa ditinggal tidur. Kalau masih sibuk dengan kerja 9 to 5 atau punya bisnis, nggak keurus kan? Akhirnya banyak yang mau cut loss lupa atau punya planning tapi lupa ngamatin saham, tiba-tiba udah longsor. Gitu. Ya inilah. Seperti inilah. Kalau kerjaan saya kan memang full time. Saya tiap hari liatin market. Goyang sedikit,
kita udah kira-kira, oh ini ada sesuatu Nggak nih. ketinggalan lah. Nggak ketinggalan, kita bisa kabur duluan. Bahkan dengan hitungan detik, kita bisa kurangin posisi gitu. Nah, tapi kalau sekarang lagi bisnis, lagi jaga toko, lagi kerja, ya ketinggalan gitu kan. Oke. Ini apa ya namanya, saran atau tips juga buat teman-teman di luar sana yang memang ingin menasbihkan diri menjadi trader di pasar saham. Lantas tadi aku mau nyambung ke Mas Kev, tadi sempat nyebut ya, bisa exit, bisa entry. Nah, kalau dari Mas Kevin sendiri, ada nggak sih tipsnya atau caranya untuk entry dan exit biar optimal lah cuan yang didapetin? Oh, kalau hari-hari ini saya udah pakai AI untuk membantu saya, makanya saya bikin Sarah AI. Tapi kalau misalnya teman-teman yang masih melakukan analisa secara manual, ya tentu yang pertama adalah sensitif dengan berita. Sensitif dengan berita, tapi juga kita harus punya analisa yang sudah kita lakukan sendiri. Jadi nggak menjadi orang yang gampang sekali terbawa berita. Mentah-mentah ya. Ya, jam 1 ada berita, ada serangan. Jam 2 bilang damai, langsung beli lagi, padahal ternyata belum selesai. Itu juga hal yang nggak baik buat portofolio kita, karena terlalu banyak goncangan, biasanya cut loss setiap hari jadinya gitu. Jadi harus punya plan yang jelas. Yang kedua, sabar. Karena kita nggak tahu selesainya kapan. Ketiga, jangan pernah merasa bahwa kita akan dapat harga paling rendah. Karena nggak akan bisa. Jadi itu tidak realistis untuk kita menargetkan, pokoknya gue mau beli di harga yang paling rendah, nanti jual di harga paling tinggi. Nggak akan pernah terjadi. Karena kita bukan Tuhan yang tahu titik terendahnya kapan kan. Yang bisa kita lakukan, mengoptimalkan harga beli dan harga jual kita aja gitu ya. Sesimpel itu aja. Dan kalau ternyata harga yang sudah kita beli ternyata bukan merupakan harga yang terbaik, ya kita harus mengerti bahwa oke, analisa gue salah, gue cut loss. Udah, begitu aja. Jadi bermain investasi ini 90% lebih ke psikologi sebetulnya. Betul. Karena bagaimana kita bisa melihat diri kita secara jujur, oke, gue benar atau gue salah gitu. Kalau gue benar ya habis itu analisa naik, kalau salah ya harus ngerti bahwa berarti nggak boleh denial dong ya? Nggak bisa denial. Harus melek, dan ego kita itu harus rendah mungkin. Kalau merasa diri kita yang paling benar terus, ya karena gini, kita bicara analisa teknikal segala macam. Sekarang tanya ChatGPT langsung ada jawabannya kok. Setiap orang punya analis pribadi kan, bisa dibilang. Meskipun mungkin ChatGPT bukan yang paling akurat, tapi at least mereka dapat gambaran daripada nggak dapat sama sekali. Tinggal kita justifikasi dengan apa? Betul. Ada angka misalnya beli di harga 5.000, cut loss di harga 4.700, misalnya antar take profit di 6.000 misalnya. Harganya udah jadi 4.700 gitu. Berani cut loss nggak? Biasanya ntar berada di fase denial. Enggak lah, ntar juga naik lagi. Kemudian untuk mengatur psikologis dan emosinya gimana nih Mas Kev? Dari orang yang sudah pengalaman dari market 2008. Tidak semua orang memang dilahirkan untuk trading. Jawabannya itu. Ada orang yang memang nggak kuat mentalnya, DCA saja, beli cicil tiap bulan. Atau bahkan nggak kuat. Saya DCA pun nggak kuat, reksadana aja udah. Benar. It's not your game, then ya sudah. Gitu. Ini saya ngomong seperti ini setelah 18 tahun kan. Saya nggak bisa ngomong, kamu pasti bisa jadi trader. Mungkin mentalnya nggak kuat. Dan ini sudah, jangan dipaksa. Gitu. Toh tidak jadi trader pun, sebagai seorang investor pun, ya tetap bisa menghasilkan juga. Betul. Ya. Dan by historical data, dari zaman dulu sampai sekarang, IHSG kita naik terus kan. Meskipun ada hiccups, ada goncangan-goncangan. Kalau ditanya sekarang, saya positif nggak? Saya mendukung Indonesia nggak? Pasti. Saya yakin ke depannya IHSG pasti bisa 10.000 ke atas. By the time, entah kapan saya nggak tahu. Tapi kalau kita view-nya jangka panjang, waktu-waktu seperti sekarang inilah adalah ancang-ancang untuk beli tambah. Karena wah ini lagi bagus harganya. Karena bisa jadi kita kemarin ketinggalan kalau IHSG-nya sudah lebih tinggi ya. Betul. Ini ditolong dengan kondisi ini. Betul. Jadi jangan pernah merasa bahwa ketinggalan atau merasa FOMO karena lagi begini. Semua hartanya dijual, tiba-tiba beli saham, ya itu juga kurang bijaksana. Gitu. Oke. Baik. Cara mengelola emosi teman-teman, lagi-lagi ya itu sih keputusan ya, mau jadi trader atau apa, ataupun investor, tapi ya lihat lagi lah, refleksi lagi diri sendiri. Kalau ngelihat kondisi sekarang lagi Mas Kev, masih seputar gejolak market lah. Ya. Akhirnya ada sektor atau saham-saham tertentu yang memang cocok nggak nih untuk bisa kita tambah? Kita tinggal lihat. Saya di sini nggak mau menunjuk satu atau dua emiten, kayak nanti saya salah kan. Tapi clue-nya seperti ini. Kita lihat dengan kondisi saat ini, selalu akan ada dua belah pihak. Yang pertama adalah yang diuntungkan dan yang dirugikan. Kita tinggal screening dari 950-an emiten yang ada di bursa. Mungkin bisa tanya AI atau tanya siapa.
yang diuntungkan itu perusahaan apa, yang dirugikan itu perusahaan apa. Nah, kita tinggal lihat untuk saat ini kita fokus kepada perusahaan-perusahaan yang diuntungkan. Sampai kapan? Sampai keadaannya kembali normal. Jadi saya nggak bilang oke beli sekarang buat 20 tahun ke depan, enggak. Kita tinggal lihat yang diuntungkan itu apa, ya tinggal kita fokus di situ. Yang kedua adalah kita lihat emiten-emiten yang sebetulnya masih punya story yang positif. Apakah saham-saham konglomerasi maupun blue chip, tapi kan ada story-story yang masih berlangsung. Apakah lagi mau right issue atau lagi mau ada sesuatu, kita amati emiten-emiten itu. Karena mungkin setelah kondisinya stabil, dia kembali naik. Mungkin. Apakah pasti? Nggak ada yang pasti. Kalau pasti semua orang jadi kaya gitu kan. Tapi at least ada clue-nya seperti itu. Kalau emiten-emiten yang jelas dirugikan dengan kondisi ini, terus dengan mungkin rupiah yang sekarang lagi melemah, ya mungkin kita untuk sementara hindari. Oke, jadi watchlist-nya dipenuhi dulu dengan apa yang diuntungkan dulu saat ini. Mungkin yang kemarin kita ngeliatin tapi kok jadi dirugikan dengan kondisi, kita geser dulu gitu ya. Nanti setelah melakukan analisa itu kan ketemu mungkin sekian emiten gitu. Dari emiten itu kita lihat lagi mana yang mungkin laporan keuangannya paling bagus. Atau mungkin ada turnaround story yang tadinya perusahaannya nggak oke-oke amat, dengan kondisi ini, wah ini saatnya nih gitu. Kayak waktu kita ingat waktu zaman-zaman COVID kan story-nya seputar saham-saham yang berkaitan dengan kesehatan dan juga vaksin. Itu kan diuntungkan sekali dengan kondisi yang terjadi. Nah, di momen-momen sekarang ini pasti ada yang diuntungkan, entah itu emiten-emiten dari sektor energi atau apa, mungkin aja ada beberapa yang diuntungkan. Nah, kita lihat dan fokus amati di situ. Oke, fokus amati di situ. Tapi mungkin aku geser dikit. Kalau sebagai seorang trader, akhirnya tanpa ngelakuin analisis yang dalam itu, udah muncul belum Mas signs-nya? Oh, sektornya ini, udahlah sahamnya gue tahu yang ini tanpa ngelihat laporan keuangannya kah? Atau enggak, itu nggak bisa, itu hal yang tidak bisa kita tinggalkan juga? Kalau kita tergantung, tradingnya itu jangka panjang. Karena gini, semua pertanyaan di dalam saham seperti ini jawabannya tergantung, dan jawabannya tanya sekarang sama tanya 1 jam ke depan bisa relatif kan? Ya. Semuanya relatif. Kalau pasti semua orang kaya, kan? Gampang gitu. Kalau kayak gitu udah kemiskinan di dunia ini udah hilang gitu kan. Tapi investasi itu kan seni. 10 analis dikumpulin di satu tempat, 10-10-nya mungkin bisa punya pandangan yang berbeda. Atau at least meskipun dia punya pilihan saham yang sama, entry point mereka bisa beda-beda. Tergantung bagaimana cara mereka analisa dan nyalinya seberapa gede gitu kan. Tadi balik lagi pertanyaannya apa? Kalau kita trading aja, perlu nggak harus lihat laporan keuangan? Kalau tradingnya cepat sekali, daily atau scalping, ya itu mungkin bisa dikesampingkan. Lihatnya benar-benar bid and offer sama flow aja. Kita bisa lihat mungkin ada asing yang akumulasi, atau mungkin zaman sekarang kan bandarmologi istilahnya. Lagi distribusi kah? Lagi distribusi atau lagi akumulasi. Ya kalau yang lagi dalam fase distribusi atau lagi bermain lah istilahnya, yaitu kita bisa pantau untuk trading jangka pendek. Gitu. Oke. Siap. Jadi lagi-lagi kita lihat lagi ya kondisinya seperti apa. Tapi kalau ngelihat dengan pengalaman yang panjang, kan kalau ngomongin keuntungan kita ya pasti happy lah ya. Ruginya dong Mas Kev, pernah nggak ruginya sebesar apa, atau ini bikin stres kah? Saya pernah bahas di YouTube channel saya juga. Sejauh ini yang saya nyangkut ada 10-an miliar yang dalam posisi nyangkut sudah beberapa tahun ini karena saya salah analisa. Gitu. Jadi saya ada beli satu saham, tiba-tiba pada saat saya beli bid offernya tiba-tiba jadi tipis, volumenya jadi hilang, dan saya terperangkap di situ. Gitu. Itu saya pernah bahas detail di saya. Terus akhirnya diapain tuh Mas? Solusi bener-bener itunya gimana? Ya sudah lah. Direlakan. Karena nggak sekarang pun nggak bisa cut loss karena liquidity-nya nggak support lagi. Gitu. Jadi kalau pun saya cut loss, mungkin kalau dijual pelan-pelan tiap hari baru mungkin 5 tahun lagi baru habis. Untung psikologisnya sehat ya Mas. Kalau nggak udah gila kayaknya Mas. Ya, memang harus kayak gini gitu ya. Apapun yang terjadi kayak datar aja kayak ya udah gimana. Emang gamenya begini. Tuh teman-teman ya, mungkin yang kemarin baru berapa, lihat ada contohnya yang lebih besar, tapi ya santai aja. Itu gitu bukan prestasi, jangan. Kalau bisa jangan seperti bukan saya. Bukan prestasi, tapi setidaknya ini bisa kita jadikan apa ya, lesson learn lah yang lesson mungkin. At least mungkin dari kesalahan saya yang nonton ini nggak mengulangi hal yang sama. Betul sekali, itu jadi note kita. Oke, kan sudah cukup banyak nih strategi-strategi ataupun pengalaman. Saya mau nanya yang santai-santai aja. Oke. Ya. Pertama, mungkin ini boleh singkat, boleh dikasih alasan juga. Sosok yang menjadi inspirasi dalam berinvestasi sampai saat ini.
Kalau ada silakan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Karena semua ada baik dan buruknya, Hmm. jadi kita belajar dari semua. Gitu. Oke, semuanya ya Iya. menjadi influencer sendiri untuk Mas Kev. Mm-mm. Kemudian, pilih saham blue chip atau second liner? Dua-duanya tergantung momentum. Tergantung momentum. Oke, boleh. Kalau boleh. lagi begini-begini, ya blue chip jawabannya. Oke, siap. Pilih fundamentals atau konglomerasi? Dua-duanya. Dua-duanya juga. Konglomerasi tidak membuat saham ini fundamentalnya jelek loh. Betul sekali. Sektor perbankan atau sektor tambang? Momentum lagi. Iya, kalau untuk pertanyaan hari ini sektor tambang. Sektor tambang. Hari ini loh ya teman-teman ya. Ya, Ini Maret kita hari tapping syuting loh ya. Ya, hari tayang syuting. saya nggak tahu. Hari tapping ya. Pilih valuasi atau dividen? Valuasi. Valuasi. Scalping atau trading? Dua-duanya tergantung momentum. Dua-duanya tergantung momentum. Terakhir, growth atau momentum? Dua-duanya tergantung. Oke, boleh lagi. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Kevin sudah menjawab trivia kita hari ini. Oke, ada dua lagi penutup sedikit aja, Mas Kev ya. Ada nggak quote of the day atau kata-kata mutiara yang bisa disampaikan untuk menginspirasi investor-investor muda terutama di luar sana? Jangan pernah mencari kepastian di pasar modal. Karena seni dari pasar modal ini karena tidak pasti. Tidak pasti, itulah seninya. Seninya. Oke. Dan terakhir sebagai masukan juga mungkin untuk Bursa Efek Indonesia dan regulator, ada nggak kata-kata yang mau disampaikan untuk pasar modal Indonesia? Wah, berat nih, apalagi di IDX Channel. Saya berharap dan berdoa, nggak memberi saran loh ya, jadi jangan disalahin. Saya berharap dan berdoa supaya bursa dan para regulator ini mendukung saham-saham Indonesia yang manggung di MSCI. Karena ya itu menjadikan Indonesia masuk di kelas dunia yang pertama, dan yang kedua ini kan sejalan dengan program yang setiap hari itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo, presiden kita yang luar biasa, sering ke luar negeri untuk mencari dana asing. Sekarang ada dana asing di depan mata via MSCI. Saya rasa kita semua sebagai warga negara Indonesia ini harus mendukung masuknya dana asing ke Indonesia. Itu harapan dan doa saya. Saya nggak bisa memberi saran, saya cuman retail biasa. Oke, siap, itu harapan dari Mas Kevin. Sekali lagi boleh tepuk tangan dong teman-teman. Mas Kevin sudah hadir di podcast The Cuan hari ini. Thank you banget Mas Kev. Semoga makin sukses, makin semua tergapai lah tujuan-tujuan investasinya terutama, dan bisa menginspirasi teman-teman investor muda di luar sana. Itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan Kevin Hendrawan. Semoga bisa menginspirasi dan menambah informasi ataupun insight lah untuk Anda dalam berinvestasi ataupun trading di dunia pasar modal Indonesia. Terima kasih banyak, saya Fajar Woyong, sampai jumpa. Thank you, Mas Kev. Terima kasih banyak. Luar biasa.